Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 30, Nggak Bisa Nahan Diri. Tidak sekali Acia mengecupi pipi Erlan, tapi berkali-kali sampai seluruh wajah Erlan dikecupnya sampai pria dewasa itu diam tak bicara lagi. Dengar, Aci sayang dan cinta sama Bay. Buktinya Aci udah berikan semuanya sama Bay. Jadi berhentilah meragukan Aci. Bisik penuh cinta Acia yang membuat Erlan semakin tak karuan. Sekarang makan ya biar bisa minum obat, kata Acia lagi mengecup kening Erlan yang masih dipeluknya. Enggak, Bay enggak lapar, jawab Erlan semakin membenamkan wajahnya di dada kenyal Acia. Enggak boleh nolak, pokoknya harus makan, tegas Acia membantu Erlan duduk dan menyuapinya. Bay nggak mau makan bubur sayang, tolak Erlan. Benar tidak menyukai bubur sama sekali. Suka nggak suka, pokoknya harus mau, kata Acia yang tak bisa dibantah oleh Erlan. Kamu pikir takdir harus mau, kata Erlan dengan cemberut. Bay, suara rendah Acia yang terdengar seperti ancaman di telinga Erlan sehingga dia hanya bisa diam sambil memakan bubur yang disuapi Acia. Selesai makan dan minum obat, Acia meminta Erlan kembali berbaring agar bisa beristirahat. Sekarang kamu makan ya, kata Erlan yang sudah meminta pelayan agar menyiapkan makan untuk Acia. Iya, Aci juga udah lapar banget, kata Acia mengelus perutnya lalu segera duduk di sofa di mana pelayan sudah menyiapkan makanan di atas meja. Masuk, baru Acia mau makan dokter sudah datang bersama 2 orang suster. Baik, dokter mau periksa, kata Acia lembut menghampiri dan kembali membangunkan Erlan yang baru sejenak memejamkan mata. Pasien sudah sadar dari tadi, tanya dokter muda itu menatap Acia bukannya Erlan. Lumayan lama dokter, udah makan juga, kata Acia menjawab juga menatap dokter itu. Apa pasien ada keluhan lain? Tanya dokter itu. Tangannya memang memeriksa kondisi Erlan tapi matanya tak pernah beralih dari Acia yang berdiri di sebelahnya. Pasien kau itu aku, bukan dia. Suara cukup keras Erlan merasa kesal juga melihat dokter sialan itu yang terus menatap istri kecilnya. Padahal dia sedang memeriksa bahkan bertanya keluhan pada Acia bukan pada Erlan selaku pasiennya. Sepertinya dia lebih tahu kondisimu daripada dirimu saat ini, Tuan. Jawab dokter itu dengan mental baja sampai tatapan mafia Erlan tak menggoyahkan mentalnya. Tentu, dia kan istriku. Pernyataan valid Erlan memberikan skakmat untuk dokter muda yang sepertinya menyukai Acia. Kalau Anda tahu begitu kenapa komplain?
Jawab dokter itu dengan santai, bukannya gentar mengganti infus Erlan yang sudah hampir habis. Acia yang melihat gelagat emosi langsung menenangkan Erlan dengan memegang tangannya. Apa Bai merasakan ada yang sakit lagi selain bekas luka? Acia bertanya dengan begitu lembut pada Erlan. Tapi membuat dokter muda itu semakin terkagum. Kagum dengan cara Acia menenangkan mafia buas itu sampai jadi kucing manja. Kapan dia keluar? Bai pengen minum susu kamu, ucap Erlan tanpa segan menatap dokter muda itu, tak peduli walaupun juga ada dua suster di belakang dokter itu. Oh, Bai mau minum susu, nanti Aci minta pelayan bikin ya. Bai bisa minum setengah selesai pemeriksaan, kata Acia sedikit sungkan meralat ucapan Erlan yang cukup berlebihan bahkan vulgar. Jangan sering dikasih susu jenis apapun, itu tak baik untuk pria matang sepertinya, nanti kolesterol, kata dokter itu dengan sengaja pada Acia yang polos. Benar dokter, sialan. Ngajak perang dia, batin Erlan mengepal tangannya emosi. Kalau begini bisa tidak dibiarkan Acia lagi diemut setiap malam. Keluar, suara tegas Erlan saat ucapan dokter itu benar berhasil mempengaruhi istri kecilnya. Selesai pemeriksaan, dokter muda itu segera keluar. Dia juga malas bertemu mafia buas yang sayangnya punya istri seperti boneka panda yang sangat gemesin dan imut serta penyayang itu. Dokter itu kagum sekali pada sosok Acia, sampai dia tak bisa mengendalikan diri dan terus menatap bocil manis itu sekalipun di depan suaminya. Terus aja menatap dia. Suara kesal Erlan menatap Acia yang masih menatap dokter itu sampai dia menutup pintu kembali. Aci kan cuma mastikan dokter itu nutup pintu atau enggak. Kalau enggak biar Aci tutup. Jawab Acia apa adanya saat Erlan malah marah padanya tanpa alasan yang jelas. Pintunya otomatis jadi nggak usah cemas sama pintu, ketus Erlan. Moodnya jelek sekali setelah menyaksikan istrinya ditatap terang-terangan di depan matanya. Ih, apa sih Bai marah? Marah mulu sama Aci. Gerutu Acia menyelimuti Erlan yang berbaring itu. Sekarang makan, kamu belum makan dari tadi, kata Erlan menatap Acia melembut. Iya, kata Acia yang memang sudah lapar. Wah, ngiler Acia melihat mie goreng di antara semua hidangan yang ada di atas meja. Acia makan mie itu secukupnya, jangan berlebihan, tegur Erlan dengan tegas yang tidak bisa diganggu-gugat. Ises, mata bayi itu ada berapa sih? Gerutu Acia yang duduk di sofa membelakangi Erlan. Pria itu tahu saja kalau dia ingin menghabiskan sepiring mie itu. Aci dengar bayi tidak? Tanya Erlan lagi menatap Acia yang sama sekali tak bergeming itu. Iya, papi, jawab Acia menatap Erlan sejenak lalu kembali makan dengan sebal.
10 menit kemudian, pasti Bai udah tidur. Mending Aci makan semuanya aja minyak. Tawa nakal Acia meletakkan piringnya lalu mengambil piring mie yang baru dia ambil 2 sendok untuk makan tadi. Aci, geram Erlan menjewer telinga bocil nakal itu dengan tangan kanannya ketika mendapati Acia benar-benar tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Loh Bai, kaget Acia yang masih menyendok mie itu saat menatap ke belakang Erlan sudah berdiri memegang gagang infusnya. Hebat ya, tunggu Bai tidur dulu baru makan semuanya, senyum bangga Erlan yang masih belum melepaskan jewerannya. Enak Bai, senyum malu Acia saat kepergok Erlan. Erlan memanggil pelayan untuk membersihkan dan membawa keluar semua hidangan setelah memastikan Acia kenyang. Sakit Bai, keluh Acia yang masih tetap saja mengunyah mie di dalam mulutnya sekalipun Erlan belum melepaskan jewerannya. Berikan piring itu, tegas Erlan melepaskan jewerannya menatap piring berisi mie yang masih dipegang Acia. Iya, patuh Acia, tapi tetap menyuap sesendok penuh sebelum memberikan pada pelayan. Astaga, Aci, suara tegas Erlan duduk di sofa yang sama dengan Acia. Iya Bai. Takut Acia memberikan dengan cepat namun sangat senang karena berhasil memakan sesendok lagi dan mengunyah dengan penuh sensasi. Setelah kepergian pelayan itu Erlan menatap Acia yang tengah meminum air putih itu. Kamu kenapa sih susah banget Bai bilang? Bai gak ngelarang kamu, boleh kok makan mie tapi secukupnya bukan banyak. Banyak itu tidak baik untuk kesehatan. Erlan menasehati istri kecilnya yang ternyata kalau tidak dipantau tak akan patuh. Bai ayo baring lagi ke ranjang, Bai kan baru selesai operasi. Cemas Acia melihat Erlan yang sudah duduk di sofa bersamanya bahkan Erlan menyeret sendiri gagang infusnya tadi. Jangan mengalihkan pembicaraan, tegas Erlan yang selama ini sering kali mendapati Acia melakukan sesuatu yang sudah berulang kali dia tegur. Erlan hanya tak ingin istri kecilnya sakit. Iya, Aci janji gak makan banyak lagi, kata Acia berjanji bahkan mengangkat kelingkingnya. Kalau ingkar, kata Erlan membentengi walaupun sudah menautkan kelingkingnya dengan Acia. Ya janji lagi, kata Acia terkekeh membuat Erlan langsung memegang tengkuk bocil nakal itu dan melahapnya dalam waktu cukup lama. Lagi Bai, pinta Acia. Erlan semakin sakit semakin hot membuat Acia semakin candu saja. Astaga, bagaimana cara aku menghukum bocil nakal ini? Batin Erlan geleng kepala. Dia pikir dengan bermain kasar Acia akan jerah tapi malah minta lagi. Ayo Bai, Aci bantu keranjang, kata Acia memapah Erlan yang sudah berdiri itu. Sebenarnya tanpa dibantu pun Erlan bisa berjalan normal karena yang terluka itu hanya lengannya. Selebihnya hanya sisa luka goresan.
jadi tak akan berdampak apa pada tubuh Erlan. Tapi dari sinilah dia bisa merasakan ketulusan Achia. Enak ya Bai jadi pemilik rumah sakit, ruang rawat aja kayak hotel bintang 5. Ucap Achia yang merasa ruang rawat Erlan bukan cuma VIP tapi sudah kategori kamar hotel bintang 5. Terus di mana enaknya, aku tetap merasakan sakit saat lenganku saat terluka. Jawaban cuek Erlan tahu kalau Achia tengah mengujinya apakah akan sombong atau tidak. Ya, tapi kan enak ranjangnya besar. Aci aja mau tidur sama baik, kata Achia yang berbaring di sebelah Erlan. Kamu lebih empuk dari ranjang ini sayang. Ucapan vulgar Erlan yang sedang membayangkan Achia berada di bawahnya. Dasar Om gatel. Achia langsung menghujat saat tahu apa yang dibayangkan oleh Erlan. Ya gatel sama istri sendiri nggak apa-apa dong sayang. Senyum lebar Erlan akan memeluk Achia tapi malah ditolak. Bayi itu lagi sakit, nggak bisa peluk Aci nanti lukanya tertekan. Kata Achia menatap Erlan yang sudah kembali berbaring telentang itu. Ya bayi nggak bisa nahan diri, kalau udah di atas ranjang terus ada kamu ya bawaannya pengen peluk. Jujur Erlan yang entah kenapa semenjak menikah dengan Achia memeluk bocil itu seperti sebuah kebiasaan yang tak bisa Erlan cegah. Ya tahan dulu kan lagi sakit, kata Achia lagi menatap Erlan. Ya nggak bisa, Erlan sudah menahan keinginannya tapi tak tertahankan akhirnya dia tetap tidur miring dan membawa Achia yang berbaring di sebelahnya ke dalam pelukan. Nanti infusnya, belum selesai Achia bicara Erlan sudah menyahut. Makanya diam dan tenang, Bai juga tahu cara menjaga diri. Ucap Erlan yang senang sekali dapat memeluk Achia walaupun ruang geraknya sedikit terbatasi oleh infus di tangan kirinya. Aci mau Bai berhenti jadi mafia. Pinta Achia yang berada dalam pelukan Erlan itu di tengah keheningan saat Erlan sedang menikmati hangat tubuh Achia yang membuatnya nyaman. Bai udah kaya dan punya semuanya, jadi cukup mempertaruhkan nyawa Bai hanya demi uang, sambung Achia. Tapi Bai nggak bisa berhenti jadi mafia sayang. Mafia sudah mendarah daging dalam diri setiap keturunan kami secara turun-temurun. Dan menjadi mafia bukan tentang kaya atau miskin, tapi tentang jati diri sebagai harga mati. Jelas Erlan secara singkat. Tak harus menjadi mafia jika hanya untuk sebatas menemukan dan mengangkat jati diri di mata orang lain atau pihak manapun Bai, jawab Achia dengan lugas. Lalu bagaimana caranya? Bukankah kau juga seorang mafia sayangku? Tanya Erlan berbisik tepat ke dekat telinga Achia. Aku bukan seorang mafia, tapi aku akan lebih kejam dari itu jika ada seseorang yang menyakiti orang yang aku sayang apalagi itu keluargaku, tegas Achia dengan tatapan tajam layaknya mata elang. Kau
Kau sedang mencoba mengelabui Kukuin, ucap Erlan yang sudah bisa mendefinisikan seperti apa Achia sebenarnya. Hanya saja sikap manja dan polos yang membuat orang ragu, itu juga benar adanya di dalam diri Achia. Achia memang real nakal, manja serta polos dalam beberapa hal dan itu bukan ditunjukkan untuk menutupi siapa dia sebenarnya tapi memang murni pembawaannya. Aci tidak mengelabui Bai dan soal Aci bisa bela diri itu karena sejak kecil Aci sudah dilatih oleh papa. Setidaknya bisa buat jaga diri sendiri, karena dari kecil banyak sekali bahaya yang selalu datang pada Aci, jelas Achia dengan transparan. Bahkan dulu Achia diajari memanah dan menembak oleh Om Bodyguard, tapi peristiwa penculikan 10 tahun yang lalu buat Aci trauma sampai sekarang dengan pistol. Karena Aci pernah melihat seseorang mengarahkan pistolnya tepat ke kepala Aci. Sambung Achia. Terus dia nembak kamu? Tanya Erlan penasaran. Wajar saja Achia begitu trauma karena memang lantaran dia masih kecil saat itu. Iya baik, tapi untung ada bodyguard Aci yang menyelamatkan Aci, tapi om itu tewas di tempat karena peluru masuk ke dadanya. Dan ketika itulah, Aci menyaksikan seseorang meregang nyawa dengan mata kepala Aci sendiri. Achia bercerita dengan gemetar pada Erlan mengingat kejadian itu. Lalu apa yang dilakukan papa pada bodyguard itu? Tanya Erlan yang merujuk pada keluarga bodyguard itu. Setelah pemakaman, papa menemui anak dan istri om itu yang juga adalah baby sister Aci. Jawab Achia. Anaknya perempuan, tanya Erlan lagi yang benar. Benar tak ingin keliru dalam potensi saingannya. Laki baik, lebih tua 5 tahun dari Aci dan sebagai pertanggungjawaban, papa memenuhi kebutuhan mereka sampai sekarang. Dan anak om itu sudah jadi dokter setelah dikuliahkan papa di luar negeri, sambung Achia lagi bercerita dengan wajah sedikit gembira. Apa dia dokter Hamdi yang pernah kamu bilang? Tanya Erlan pada istri polosnya. Demi Tuhan Erlan benar tak berharap Achia menjawab iya. Ha iya, dia baik. Dia juga baik kayak ayahnya dan selalu mengabdi pada keluarga Aci, bahkan ibunya adalah baby sister yang sudah Aci anggap kayak ibu sendiri. Cerita Achia dengan wajah berbinar membayangkan ibu dokter Hamdi yang sangat menyayanginya sejak pindah ke rumah mereka. Baby sister, Erlan semakin gentar mendengarnya. Iya, angguk Achia. Papa sayang dokter Hamdi nggak? Tanya Erlan lebih mendetail lagi. Sayang banget boy, udah kayak anak sendiri. Aci aja kadang iri makanya Aci sering berantem sama tuh dokter biar nggak deket papa karena Aci cemburu. Cerita Achia dengan ekspresi geramnya saat ingat dia selalu berantem dengan dokter jahil itu setiap bertemu. Kalau begitu kenapa papa tidak menikahkan mereka? Batin Erlan merasa terancam memikirkan segala kemungkinan yang lama,
lama membuat dia takut. Tapi kamu tidak mencintainya kan? Tanya Erlan to the point. Hahaha, ya kali. Aci cinta sama kakak Aci sendiri, tawa geli Acia. Perasaan itu bisa berubah, apalagi kalian bukan saudara kandung. Ucap Erlan semakin berpikir negatif, perasaannya yang tiba-tiba sensitif membuat takut sendiri memikirkan segalanya. Astaga, makin ngawur. Lesu Acia memilih tidur daripada harus meladeni Erlan yang anehnya punya perasaan sensitif sekali sekarang. Bersambung.